Second impressions. See the inside. Got something. Teddy, what? This is gonna be the... Good, it's just this way. Good. Holy shit. What I found! Hey, Jesus. What are you doing? What's up, guys? I'm Superhost. Don't forget to smash that like. Film ini diawali dengan diperlihatkannya pasangan reviewer villa terkenal bernama Teddy dan Claire di channelnya yang bernama Superhost. Setelah kemarin mereka ngevlog di villa berhantu, selanjutnya mereka akan menginap selama 5 hari di sebuah villa mewah di area pegunungan Kabupaten Nevada, di mana rating positif dari para pengunjung villa tersebut membuat mereka penasaran dan ingin merasakan sensasi mondok di villa dengan rating 4,9 itu. Right now. Okay, cut. Setelah selesai membuat opening, Claire yang akan mandi mengajak pacarnya untuk mabar. Namun entar aja. Hingga saat Claire mulai mandi, Teddy langsung membuat vlog rahasia untuk memberikan kejutan pada Claire, di mana ia berencana melamar Claire di villa itu. Singkat waktu, sesampainya di villa, Claire meminta Teddy untuk bersiap membuat vlog. Second impressions. See the inside. Got something. Teddy, what? Sontak Claire pun kaget saat seorang kewes tiba-tiba ngejogrok di belakangnya dengan senyuman yang aneh. Kemudian sambil memperkenalkan diri, Becca yang mengaku sebagai pemilik villa merasa senang saat villanya dikunjungi pasangan YouTuber terkenal. Hingga setelah basa-basi, Becca langsung mengajak mereka masuk. Thank you. 5, 8, 7. Setelah terkesima melihat keestetikan villa ini, Teddy yang kebelet ngompol izin pergi ke WC. Namun sesaat kemudian, Teddy pun kembali dan berkata jika toilet tempat modelnya macet. Mendengar hal itu, Becca pun meminta maaf dan akan segera memperbaikinya. Ia pun berpesan agar tidak memberikan rating jelek untuk villanya ini. Hingga sesaat kemudian, Becca pun pamit untuk pulang. What's up, guys? We finally settled in and we... Sesaat kemudian, mereka yang tidak ingin membuang waktu langsung melakukan vlog review villa. And here we have the master bedroom. And what vacation rental would be... So one thing we noticed. Another one. Security cameras. Another one there. A cat room! With every... Singkat waktu, Claire pun protes saat melihat hasil editan Teddy yang semakin lebay. Namun Teddy beralasan jika humor akan membuat penonton semakin betah. Mendengar hal itu, Claire yang dikejar jadwal meminta Teddy untuk segera memperbaikinya agar bisa diupload malam ini. Saat malam poek, Teddy yang kepikiran uploadan langsung bangun untuk mengeceknya. Dan betapa kesalnya Teddy saat uploadan belum beres akibat jaringan yang lemot. Alhasil mereka pun harus ketinggalan jadwal upload. Hey, Jesus. What are you doing? Where? Saat Claire datang, Teddy berkata jika barusan ia melihat sosok dengan mata menyala di bawah pohon. Namun dirasa pacarnya ini ngelindur, Claire langsung mengajak Teddy kembali tidur. What's up, guys? Day 2 of our trip here. Di keesokan harinya, Teddy berusaha membangunkan Claire yang kebluk sambil ngevlog. Hingga saat Claire bangun, seketika ia pun panik dan meminta Teddy mengecek email dari YouTube.
My God, sontak Teddy pun lemas saat mendapati email jika saat ini channel mereka terkena suspend dan dismount. Di tengah kebingungan, Claire merasa yakin jika hal ini merupakan imbas dari konten gimmick hantu yang mereka buat saat ngevlog di villa milik Vera. Terlebih menurut komenan, gimmick yang mereka buat untuk mendapat view berimbas pada penurunan pengunjung di villa tersebut. Singkat waktu setelah Claire melakukan banding, ia pun panik saat mengetahui jika dalam 1 bulan terakhir 12.000 orang telah mengunsub channelnya. Lantas saat Teddy datang, ia pun berkata jika kita hanya perlu menunggu hasil bandingnya saja. Teddy, what? Hi there. Teddy, what? Teddy, what? Di malam harinya, Claire yang kebingungan terlihat mengulang-ulang video vlognya untuk mencari cara menaikkan jumlah viewer dan subscriber. Lantas, Claire pun seketika mendapat ide saat melihat senyuman Becca yang terlihat creepy. Di pagi buta, Teddy dan Claire pun panik saat mendengar suara aneh dari lantai dasar. Lantas sambil menahan rasa takut, Teddy berusaha memberanikan diri untuk mengeceknya. Dirasa suara itu dari WC, Teddy langsung mengeceknya. Rupanya, klosetnya macet akibat 2 gigi palsu yang ia temukan. Di keesokan harinya, Teddy yang baru bangun langsung semeringah saat hasil bandingnya diterima dan akunnya kembali dimonetisasi. Good morning. Jeez. Sorry, I was Sontak Teddy pun kaget saat melihat Becca tiba-tiba sedang sibuk membuat sarapan. Becca pun berkata jika ini merupakan salah satu servis gratis di villa ini. Di tengah rasa tensin, Teddy bergegas kembali ke kamar. Sesaat kemudian sambil sarapan, Claire pun menertawakan insiden memalukan yang Teddy alami. Namun Claire benar-benar berterima kasih pada kebaikan Becca yang mau repot-repot membuat sarapan. You are so welcome. Dan betapa kagetnya mereka saat Becca berbicara dari CCTV. Rupanya CCTV di villa ini memiliki fitur rekam dan juga speaker. Di siang harinya, Claire yang sadar Becca mampu mengintai aktivitas mereka, meminta Teddy untuk mematikan CCTV. Careful. Betapa kesalnya Claire saat melihat Vera si pemilik villa sebelumnya tiba-tiba datang melakukan teror. Lantas Vera berkata jika akibat konten gimmick yang mereka lakukan, kini villa miliknya sepi pengunjung. Who are you? You better watch out for these two. Saat Becca datang, ia pun kesal saat menyadari Vera telah merusak propertinya. Di tengah rasa malu, Vera berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Akan tetapi Becca tidak peduli dan mengancam akan menelpon polisi. Get off my property! Please, alright! Now or I swear to God I will cut you open! Melihat hodam Becca yang mengerikan, Claire dan Teddy pun merasa kagum. Okay. Singkat waktu, Claire pun berencana membuat konten bersama Becca dan melakukan sesi podcast. Meskipun aneh, Teddy meminta Becca untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan asal-muasal villa ini. Kemudian saat podcast dimulai, Becca mengungkapkan jika villa ini merupakan warisan keluarganya, di mana ia sengaja menyewakan villanya untuk menambah penghasilan. Lantas dengan mata yang berkaca-kaca, Becca menceritakan pengalaman paling berkesan saat ia menyewakan villa ini pada pasangan expired selama 1 bulan, di mana Becca berkata jika pasangan itu membuat dirinya kembali merasakan kehangatan keluarga. Dirasa cukup, Teddy meminta Claire untuk melakukan closing. I am a superhost! Hi, my name is Rebecca.
Di malam harinya, Claire pun mengungkapkan jika tingkah aneh dan cerita sedih yang Becca alami bisa mereka manfaatkan untuk menaikkan viewer yang kini anjlok, karena kebanyakan penonton sangat menikmati cerita aneh dan juga kisah yang tidak biasa. Lantas Claire berencana untuk menggali lebih dalam kisah sedih dan keseharian Becca yang dianggap creepy. Di keesokan harinya, sambil ngevlog, Claire berkata jika ia merasa heran dengan Teddy yang tiba-tiba mengajaknya ngapruk ke tengah hutan. Why don't you want to film? Hingga di atas bukit yang indah, tanpa basa-basi Teddy langsung melamar Claire dan memintanya untuk mau dihalalin. Terlebih sekian lama kumpul banteng hanya menambah dosa. Namun seketika kebahagiaan Teddy musnah saat Claire malah menganggap lamarannya cuman gimmick semata. Claire pun memuji ide brilian Teddy, terlebih ia yakin konten lamaran ini akan trending. Jelas saja Teddy merasa nyeri dada, terlebih effort yang ia lakukan hanya dianggap konten semata. Namun saat Claire sadar jika Teddy serius melamarnya, ia langsung mengejar Teddy dan meminta maaf. Claire pun berkata untuk membicarakan hal ini lagi ketika sampai di villa. Okay. I don't know. At least the hard drive came. Setibanya di villa, mereka pun heran dengan surat tagihan yang ditunjukkan pada pasangan suami istri bernama Lau dan Betty, di mana dalam surat ini tertera jika Betty dan Lau merupakan pemilik rumah ini yang asli. Dirasa ada yang tak beres, Teddy langsung mengajak Claire untuk berkemas. She said she didn't want to use a real. Menyadari Teddy dan Claire akan pergi, Becca berkata jika sebenarnya ia telah menyiapkan sebuah kejutan. Becca pun mengajak Teddy dan Claire untuk ikut sekalian konten penutupan di wilayah ini. Saat Becca menunggu, Teddy yang merasakan firasat buruk meminta Claire untuk tidak menghiraukannya. Akan tetapi Claire yang merasa tingkah aneh Becca bisa menjadi ladang AdSense berusaha meyakinkan Teddy untuk mengikuti ajakan tersebut. Terlebih menurutnya, Becca yang rada-rada blow on tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Singkat cerita, Becca yang ingin kejutannya dijadikan konten meminta Claire untuk merekamnya. Going to love. This is gonna be the... Good. It's just this way. Good. Holy shit. What I found. Setibanya di lokasi, mereka pun syok saat Becca menyekap Vera. Di tengah ketegangan, Becca yang mendapat info dari Vera berkata jika Teddy dan Claire adalah pasangan tukang gimmick yang akan melakukan apa saja demi menjadi trending, termasuk merugikan orang lain yang dianggap hal biasa. Dan kini sekalian saja ia akan memberikan konten yang menarik untuk mereka. Did you get it? Ow. Oh, rupanya gimmick. Kemudian Becca langsung merebut kamera Claire dan memberikannya pada Vera untuk diposting. Namun sebelum Vera dan Becca pergi, Teddy yang penasaran langsung menanyakan keberadaan Betty dan Lau. Mendengar hal itu, sontak membuat Becca kesal. Terlebih ia merasa Teddy dan Claire telah mengetahui aksi kopetnya. Boy. My God, malang sekali. Vera pun harus merasakan mules ekstrim sampai modar. Now what am I gonna do? Rupanya mereka memutuskan kembali ke villa karena takut Becca sudah menunggu di mobil.
Di tengah kepanikan, Claire mencoba menghubungi polisi lewat alarm keamanan. Come on. What's wrong with this thing? Claire, she's here. My God! Dengan tetapan psikopat, BK telah memodifikasi sistem keamanan di villa ini, hingga usaha mereka memanggil bantuan tidak akan berhasil. Saat BK pergi, Claire yang berusaha mencari jalan keluar bergegas pergi ke basement, sementara Teddy mengambil tongkat besi untuk berjaga-jaga. Rupanya, basement ini dijadikan tempat persembunyian BK. Kemudian dengan kamera CCTV, Claire berusaha mencari keberadaan BK. Saat BK tidak kunjung ketemu, Claire yang melihat komputer ini connect ke internet langsung login ke akunnya guna meminta bantuan pada para subbreakernya. Anyone is out there watching, please help us. Di tengah kepanikan, Claire meminta para subbreakernya untuk segera menelpon polisi karena kini dirinya sedang diincar psikopat. You guys came. That's not what it looks like. Sontak Teddy pun lemas saat melihat kekasihnya diperlakukan bak sapi kurban. Kemudian sambil menahan rasa mules, Teddy yang tercucuk berusaha untuk kabur. Saat Teddy kabur, BK terlihat membuat vlog sebelum melakukan perburuan. Stars. Daddy! Betapa syoknya Teddy saat ia menemukan mayat Betty dan Lau yang kini telah membusuk. Di tengah kepanikan, Teddy yang menyadari BK semakin mendekat bergegas melanjutkan pelarian. Di saat itu pula sambil berjalan santuy, BK terlihat mencari keberadaan Teddy. Di tengah keputusasaan, Teddy yang mulai tidak sadarkan diri berusaha menelepon bantuan. Daddy! Scare me. Melihat Teddy yang terduduk lemas, BK langsung membuat konten dengan riang gembira. Hey, no. Setelah kegirangan memakai cincin lamaran, BK Kopet yang akan mengakhiri vlognya langsung menghabisi Teddy. Don't forget to like and subscribe. Selang beberapa saat, BK yang berusaha menghilangkan bukti terlihat membawa jasad Teddy kembali ke villa. Dan bisa kita lihat, BK menjadikan cincin para korbannya sebagai hiasan kalung. Hingga setibanya di basement, BK Kopet yang akan menyingkirkan jasad Claire pun panik saat melihat video yang telah Claire upload. There's watching, please help us. She killed the others and now she's... Namun sialnya, karena seringnya gimmick yang Claire lakukan, para netizen justru menghujat dan menganggap pernyataan Claire hanya prank untuk mendapat perhatian. Sontak ketidakpercayaan para netizen pun membuat BK semeringah, terlebih ia yakin aksi kopetnya tidak akan terungkap. Lalu, film pun sudah berakhir.